Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kabupaten Ponorogo tentang Kabupaten Layak Anak telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Ponorogo. Pengambilan keputusan Perda Pagelaran Kabupaten Layak ini ditandai dengan penandatanganan pengesahan Perda oleh Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Sunarto bersama para pimpinan DPRD Ponorogo dan Bupati Ponorogo yang diwakili oleh Wakil Bupati Ponorogo Sujarno pada hari Senin 9 Maret malam saat sidang paripurna DPRD Ponorogo. Kegagalan Ponorogo dalam meraih predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA pada Juli 2019 lalu memicu semua pihak untuk mewujudkannya, terutama perangkat lunaknya yakni peraturan daerah yang mengatur hal itu. DPRD sebagai lembaga yang membuat aturan bersama, eksekutif pemerintah daerah memberikan skala prioritas terhadap Kabupaten Ramah Anak ini. Ketua DPRD Ponorogo Sunarto menyampaikan, selain Perda Kabupaten Layak Anak, Ponorogo masih harus membentuk Perda tentang perlindungan anak untuk menuju Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Layak Anak. DPRD dan pemerintah daerah menargetkan pada tahun 2020 ini, Kabupaten Ponorogo bisa menjadi Kabupaten Layak Anak. Jawa Timur itu belum bisa menjadi Provinsi Jawa Timur itu karena ada 3 kabupaten kota yang belum menjadi kabupaten atau kota layak anak. Salah satunya adalah Ponorogo. Nah, supaya menjadi kabupaten layak anak ini, salah satu yang nilainya tinggi itu adalah Perda Kabupaten Layak Anak. Tentu ini akan dibarengi indikator-indikator yang lain. Satu misal sebetulnya kita masih butuh Perda tentang perlindungan anak. Nah, ini sebetulnya nilainya nanti juga akan tinggi. Yang berikutnya banyak parameter termasuk ruang bermain anak-anak, terus forum anak dan sebagainya itu. Jadi banyak yang, tapi target kita sudah sepakat dengan Bupati bagaimana Ponorogo ini tahun ini harus bisa menjadi Kabupaten Layak Anak. Pintu masuknya di Perda Kabupaten Layak Anak. Perlindungan dengan layak itu beda, Pak? Beda. Jadi ternyata kalau Kabupaten Layak Anak ini secara makro di sana membuat tentang indikator-indikator. Tapi kalau perlindungan ini sudah spesifik untuk khusus perlindungan anak ini ada sendiri. Nah, ini akan kita kaji di DPRD apakah memang ini nanti memang bisa kita laksanakan di 2020 ini atau enggak. Tapi ini kita masih sinkronisasi terus dengan pemerintah daerah, terutama dengan dinas sosial. Kita ini masih kira-kira kalau nanti itu kita tinggal nilainya ini pengaruh rendah, kalau tidak pengaruh ya tentu Perda perlindungan anak ini ya kita tinggal. Jadi memang itu persyaratan seluruh daerah ya untuk menjaga anak-anak. Itu Perda itu diperlukan karena pemerintah pusat sendiri kan sering adakan lomba layak anak dan sebagainya. Jadi untuk pengawasan, gitu, kemudian dalam rangka meningkatkan kecerdasan anak, berbagai masalah itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah itu. Dengan demikian ini alhamdulillah sudah selesai. Iya, jadi keberadaan anak baik di keluarga, di masyarakat gitu. Kemudian diarahkan untuk itu memberikan semacam pendidikan anak yang sifatnya umum gitu, dan sebagainya. Ini perlu perhatian dari orang tua, masyarakat gitu, dimanapun Anda berada. Makanya itu sering ada pelomba dan sebagainya itu. Dalam paripurna ini, Pemkab Ponorogo juga menyampaikan 3 usulan Raperda Kabupaten Ponorogo untuk dibahas oleh DPRD Ponorogo. Di antaranya, Raperda PDAM, Raperda Pendirian Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung, dan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik. Kalau 3 poin itu kan satu Raperda tentang pengelolaan limbah domestik. Tadi sudah disampaikan oleh Bupati lewat Wakil Bupati. Jadi ini kenapa harus diatur? Karena sekarang satu banyak tempat kos, banyak usaha-usaha kecil yang mengesampingkan terkait dengan limbahnya. Nah, kalau ini tidak diatur, ini akan berdampak kepada lingkungan. Yang kedua terkait dengan perusahaan daerah air minum. Ini harus diperjelas statusnya apa, bagaimana meskipun ini merupakan aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan atau yang dipisahkan. Ini kan sampai hari ini kan belum jelas bentuknya perusahaan daerah
air minum ini. Yang ketiga tentang perusahaan Sari Gunung, sama perusahaan Sari Gunung ini tidak bisa bergerak karena masih terikat dengan regulasi yang ada. Nah, harapan kita nanti perusahaan daerah ini ketika nanti kita beri payung hukum, mereka bisa berimprovisasi, mereka tidak lagi menggantungkan pemerintah daerah, tapi bisa menyumbangkan PAD. Tapi alhamdulillah untuk PDAM sudah bisa memberikan PAD, meskipun katakanlah per tahun antara 300 sampai 350 juta, kan lumayan. Nah, harapan kita nanti kalau sudah berdiri sendiri perusahaan ini nanti benar-benar bisa maksimal. Tidak sedikit-sedikit harus tergantung dengan pemerintah daerah. Satu misal, sekarang ini Direktur PDAM ini ketika mau mengambil kebijakan, ini tidak bisa sebelum konsultasi kepada pemerintah daerah dulu. Dan itu satu misal seperti itu. Kalau 3 itu satu pengelolaan air domestik. Kita ini kan sudah membangun instalasi pengelolaan air domestik pemeriksaan itu untuk tinja dan sebagainya tidak boleh dibuang ke sungai, tapi ditampung situ nanti diproses di situ terjadi dialirkan ke ada tempatnya, ada khusus itu memang ada spesial, artinya itu dibangun sekitar 1 tahun yang lalu lebih itu perlu dimanfaatkan, dan untuk memanfaatkan itu ada regulasinya. Sementara waktu itu saya ke sana itu masih gratis, semua bagi mereka teman-teman atau saudara kita yang mengusahakan untuk pembersihan tinja sebagainya itu kan dibuat sana gratis. Ini nanti ke depan tentunya dengan adanya regulasi ada retribusinya nanti. Sari Gunung ini pengembangan atau diversifikasi usaha tentunya ya. Kondisi sekarang ini kan atau mengelola batu gamping itu dan andesit, kemudian ledakan dan meledakkan permintaan dari beberapa perusahaan yang memerlukan itu. Nah, tentunya juga diproses dengan ketentuan yang terbaru juga, karena memang aturan untuk perusahaan daerah itu ada aturan yang baru, termasuk PDAM-nya. Ya, dengan begitu masyarakat nanti mengatakan bahwa apa yang kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat itu nanti memang ada regulasinya dan dalam pelaksanaannya sama tanggung jawabnya gitu ya untuk mengelola itu semua. Gali Wijaya, Trans TV mengabarkan.